Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Fikri dan bersama teman saya Mas Dwi Purnomo. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil pembuatan proyek kami, yaitu pembuatan objek 3D berupa kubus dengan menggunakan OpenTK dan OpenGL dengan bahasa pemrograman C#. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwi. Baik, terima kasih. Untuk memudahkan pengelolaan kode dan menjaga agar program yang kami buat ini rapi, kami membagi struktur kode project ini menjadi 3 file utama yang memiliki tugas spesifik. Mari kita mulai dari gerbang utama yaitu dengan file program CS. Pada file ini terdapat metode utama main yang bertugas melakukan konfigurasi awal jendela aplikasi. Sebelum jendela grafis dimunculkan, kami mengatur resolusi klien size sebesar 800 kali 600 piksel dan menyematkan judul aplikasi 3D geometri kubus warna OpenTK dan .NET 10. Setelah pengaturan dasar ini selesai, program akan membuat instance dari kelas game memanggil perintah run sehingga window aplikasi terbuka dan mesin rendering mulai berjalan. Dilanjutkan Bang Zen, silakan. Ya, terima kasih Mas Dwi. Untuk selanjutnya, setelah window berhasil dibuat, proses persiapan di belakang layar ditangani oleh file kedua, yaitu untuk ini, Game Designer CS. File ini sangat penting karena berfokus pada alokasi memori di GPU dan pendefinisian bentuk objek sebelum ia digambar. Pertama-tama, kami mendefinisikan geometri kubus melalui sebuah array vertikal yang berisi 24 titik sudut. Nah, ini untuk posisi 24 titik sudut dan posisinya berada di X, Y, Z karena dia berupa 3 dimensi. Dan untuk ini untuk pengaturan warnanya RGB. Ini untuk pengaturan apa? Vektor dengan warnanya seperti ini. Untuk sisi depan berwarna merah, ini untuk sisi belakang berwarna hijau, ini untuk sisi kiri berwarna biru, ini untuk sisi kanan berwarna kuning, dan ini sisi atas berwarna cian, kemudian yang bawahnya magenta. Kemudian setiap titik tidak hanya menyimpan koordinat ruang 3D atau X, Y, Z, tetapi juga menyimpan data warna. Nah, ini memungkinkan kita untuk memberikan warna yang berbeda-beda untuk setiap sisi kubus. Seperti merah yang tadi kita jelaskan untuk sisi depan, hijau untuk sisi belakang, dan seterusnya. Untuk mengoptimalkan proses rendering, kami tidak menggambar titik-titik tersebut secara kasar. Kami menggunakan array tambahan bernama indices. Ini untuk tambahannya yang mengatur urutan-urutan titik-titik tersebut agar membentuk susunan segitiga yang menyusun bentuk kubus. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwi. Ya. Terima kasih Bang. Nah, tepat sekali, namun data titik dan urutan tersebut awalnya hanya berada di memori biasa atau RAM. Agar bisa dirender, data tersebut harus dikirim ke kartu grafis atau GPU. Proses pengiriman ini kami lakukan dalam metode onload. Kami menggunakan Vertex Buffer Object atau VBO untuk menyimpan data titik vertik dan elemen buffer objek atau EBO untuk menyimpan data urutan indices. Semua konfigurasi pengiriman memori ini diikat dan dikelola oleh Vertex Array Object atau FAO, sehingga instruksi penggambaran di GPU nanti jauh lebih cepat dan ringkas. Selain itu, di tahap ini kami juga mengkompilasi shader atau program kecil yang berjalan di
GPU. Vertex shader bertugas memproses perhitungan posisi objek, sedangkan fragment shader bertugas memberikan warna dari setiap piksel objek tersebut. Satu hal yang juga tidak kalah penting, kami mengaktifkan fitur depth test dari OpenGL. Tanpa fitur ini, sisi kubus yang seharusnya ada di belakang bisa salah digambar hingga menembus sisi yang ada di depan. Dilanjutkan oleh Bang Zen. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kubus tersebut bisa bergerak dan menyesuaikan dengan layar pengguna. Proses dinamis ini ditangani oleh file ketiga yaitu eh, yang saya namai game CS di sini. File ini memuat siklus dan mengubah ukuran window di tengah-tengah program berjalan, metode on resize, mana on resize? Nah, ini akan otomatis merespon. Di sini untuk ini bertugas memperbarui area gambar atau viewport dan menyesuaikan ulang matriks proyeksi perspektif atau projection matrix. Penyesuaian ini sangat penting agar efek kedalaman 3D tetap terjaga dan kubus tidak terlihat gepeng saat layar diperlebar atau dipersempit. Jika nanti untuk ukuran layarnya kita rubah, dia akan secara otomatis mengikuti layar tersebut. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Dwi. Oke, berikutnya akhirnya dari inti dan animasinya pada metode on-render frame. Metode ini dieksekusi terus-menerus hingga puluhan kali per detik atau yang biasa kita kenal dengan istilah frame rate. Di dalam metode ini, layar akan dibersihkan terlebih dahulu dari frame sebelumnya menggunakan perintah GL clear. Setelah itu, program akan menghitung matriks rotasi. Kami menggunakan nilai waktu atau timer yang terus bertambah setiap frame untuk menciptakan putaran otomatis pada sumbu X dan sumbu Y. Nilai matriks transformasi model view dan projection ini kemudian disuntikkan ke dalam shader melalui variabel uniform. Sebagai langkah pamungkas, kubus tersebut digambar ke layar menggunakan perintah GL draw elements, lalu ditampilkan secara mulus ke monitor menggunakan fungsi swipe buffer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Zen, silakan. Oke, baik, makasih. Sebagai penutup dari sisi teknis, kami juga menerapkan best practice dalam pemrograman memori dengan mengimplementasikan metode on unload di dalam game designer.cs. Nih, di sini mana unload. Nah, ini metode ini bertugas untuk menghapus seluruh buffer, array, dan program shader dari memori GPU setelah penggunaan menutup aplikasi. Ini fungsinya memastikan agar tidak ada kebocoran memori atau memory leak dari program yang kami buat. Mungkin demikian presentasi dari kami mengenai arsitektur dan implementasi grafik 3D menggunakan OpenGL dan OpenTK. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan running untuk pada programnya. Nah, ini untuk hasil akhirnya yang tadi kita buat untuk sisi depan, belakang, ininya kenapa kita apa membuat warna-warni agar terlihat bahwa itu benar-benar 3D, 3D-nya terlihat. Kalau misalkan kita ganti semuanya misalkan ke warna biru, untuk perputaran kubusnya tidak terlihat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.